Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara menanam bayam hijau pada metode hidroponik dengan menggunakan sistem wick dari semai hingga panen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Nah teman-teman, tentu kalian sudah tidak asing dengan sayuran yang ada di sebelah saya ini ya. Ini merupakan bayam hijau yang kita tanam pada metode hidroponik menggunakan sistem wick. Nah, menanam bayam hijau menggunakan sistem ini sangat sederhana ya teman-teman, dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Apalagi dibarengi dengan bibit yang bagus dan perawatan yang mendukung. Untuk itu, pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara menanam bayam hijau mulai dari semai hingga sudah siap untuk dipanen. Jadi, sekarang kita tonton dulu videonya ya.
Nah, kalian sudah nonton videonya kan? Pastikan untuk tidak men-skip video tadi ya teman-teman, karena kita sudah selipkan beberapa tips untuk merawat tanaman. Setelah menyaksikan video tadi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang bagaimana cara menanam bayam. Yang pertama adalah ketika proses semai. Nah, sebenarnya proses semai ini sudah pernah kami sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi nanti lebih lengkapnya kalian bisa cek di video kami yang ini. Dan sekarang kita akan bahas intinya saja, khusus untuk bayam hijau. Nah, ketika menyemai bayam hijau, kami tetap menyarankan kalian untuk menyemai pada kedalaman tertentu. Dan perlakuan ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kelembaban dari rock wool. Jangan sampai ada air yang tergenang ya. Kalaupun misalnya kalian terlalu banyak menambahkan air, kalian bisa membuang air tersebut agar tidak ada air yang tergenang. Kemudian, ketika kita menyemai bayam hijau, kita tidak perlu menutup semaian kita. Karena bayam hijau ini sangat cepat sekali untuk sprout teman-teman. Nah, daripada kutilang, sebaiknya semaian kita biarkan di tempat yang terang. Yang kedua adalah proses pemeliharaan ketika sebelum pindah tanam. Ada beberapa kasus ketika menanam bayam pada media tanam rock wool, setelah sprout dan tumbuh, bayam malah tumbang dan berubah menjadi coklat. Sejujurnya, kami belum pernah mengalami hal ini teman-teman. Tetapi berdasarkan sharing-sharing dari teman-teman yang sudah berpengalaman di hidroponik, hal ini terjadi akibat dari kelebihan air. Pengalaman kami, ketika kami menanam tanaman menggunakan rock wool, ketika tanaman tersebut layu, kita hanya harus memberikan air dan tanaman tersebut akan kembali menjadi segar. Jadi memang ada kemungkinan terjadinya overwatering ya, sehingga bayam tersebut menjadi busuk dan akhirnya mati. Jadi kita tetap harus memperhatikan seberapa banyak air yang harus kita berikan kepada bayam sebelum pindah tanam. Nah, kalau kami sendiri, ketika proses pemeliharaan sebelum pindah tanam, kami kan selalu memberikan sinar matahari secara penuh. Jadi, kami menambahkan air secukupnya, karena air tersebut pasti akan menguap. Jadi, pemberian air harus disesuaikan dengan kondisi sinar matahari yang menerpa si bayam. Jangan sampai terlalu berlebih, dan jangan sampai kurang. Yang ketiga adalah proses pemeliharaan setelah pindah tanam. Hal pertama yang harus kita perhatikan setelah pindah tanam adalah konsentrasi nutrisi dan juga pH. Untuk konsentrasi nutrisi ini, kita gunakan yang paling rendah terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kami di sini, kami menggunakan konsentrasi nutrisi untuk bayam hijau itu biasanya pada kisaran 600 hingga 700 ppm. Dan yang paling tinggi adalah 1300 hingga 1500 ppm. Dan konsentrasi nutrisi ini kita selalu tingkatkan setiap minggunya. Nah, karena pada sistem week ini airnya statis, jadi kami menyarankan untuk melakukan pengadukan agar airnya bergerak dan diharapkan ada oksigen pada sistem ini. Karena seperti yang kita tahu, ada 3 faktor penting pendukung dari pertumbuhan tanaman, yaitu oksigen, nutrisi, dan juga sinar matahari. Nah, kalau kami di sini, kami biasanya melakukan pengadukan itu 2 kali, pagi dan juga sore. Dan untuk bayam hijau ini, kami letakkan pada greenhouse yang sudah kami buat. Jadi, kami membuat greenhouse kecil, dan di sana menampung 3 hingga 4 baki seperti ini. Dan itu merupakan spot khusus untuk tanaman-tanaman yang kita tanam menggunakan sistem hidroponik. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk memanen bayam hijau ini ya, teman-teman. Jadi, caranya sangat mudah. Nah, kita ambil dulu bayam hijaunya. Jadi, kita tinggal tarik dari flanelnya saja, teman-teman. Nah, begini. Dan flanel ini bisa kita bersihkan dan bisa kita gunakan kembali untuk penanaman-penanaman selanjutnya. Jadi, menggunakan flanel skala rumah tangga itu cukup hemat ya, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini ada bayam yang kecil-kecil ya. Jadi ini tidak apa-apa, memang ada kemungkinan terjadinya gagal. Tetapi tingkat keberhasilannya kalian bisa lihat di sini, ini cukup tinggi ya teman-teman. Kalaupun misalnya kalian ingin menunggu bayam kalian tambah besar, itu bisa saja ya teman-teman. Tetapi jangan sampai terlalu tua dan apalagi misalnya sampai tumbuh bunga. Tentu itu akan mempengaruhi rasa ketika bayam hijau diolah.
Nah, jadi itu dia tadi bagaimana cara menyemai hingga panen bayam hijau pada metode hidroponik menggunakan sistem wick. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka, jangan lupa di-like. Dan jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.